komen, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi terhadap kawan-kawan kita dimanapun berada. Selamat beraktivitas kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk sekarang ini kami melakukan pengolahan lahan sawah dengan cara angler. Cara ini tahapan yang kedua untuk penggarapan atau pengolahan lahan sawah, karena tempo lalu sekitar setengah bulan yang lalu kita lakukan dengan cara glebek untuk mematikan gulma dan sisa-sisa batang padi yang masih hidup, sehingga setelah batang padi dan gulma itu lapuk dan membusuk di lahan, akhirnya kita ulang kembali. Namun dalam tempo setengah bulan itu ya, dari pengerjaan pertama glebek juga masih ada yang tumbuh rerumputan atau batang padi yang masih bersemi kembali. Maka dari itu dalam kesempatan ini kita lakukan dengan sistem atau cara angler atau pemerataan lahan, karena rerumputan atau sisa batang padi yang masih tumbuh itu bisa lapuk kembali, bisa membusuk di lahan. Maka dari itu dengan teliti dan seksama untuk membenamkan sisa-sisa tumbuhan itu agar benar-benar masuk ke dalam lumpur dan bisa tergenangi, agar dalam penanaman padi nanti juga mudah. Maka dari itu dengan cara angler ini terus menerus kita ulangi, kita ratakan agar lahan petakan sawah ini benar-benar rata, dan terus menerus kita usahakan agar lahan petakannya ini nanti bisa benar-benar rata, agar semua petakan yang kita lakukan angler ini juga bisa tergenangi air, dengan tujuan agar bila tergenang air, rerumputan dan gulma yang terbenam ini juga akan lebih cepat melapuk atau membusuk di dalam petakan lahan ini. Karena apabila rerumputan dan sisa jerami yang masih tumbuh kembali ini nanti bisa lapuk, bisa membusuk di dalam petakan sawah, itu juga merupakan pupuk hijau daun atau pupuk organik yang bisa
mempertahankan unsur N dalam tanah dan menambah unsur K-nya, sehingga apabila itu benar-benar lapuk dan menjadi pupuk, itu sangat tinggi sekali manfaat dan kegunaannya untuk tanaman-tanaman berikutnya, agar lebih kuat dan tumbuh subur. Memang unsur K juga sangat diperlukan. Maka dari itu kita usahakan benar-benar pembenaman atau pemerataan lahan ini benar-benar harus lumat, harus rata, untuk kita jadikan lahan itu benar-benar melumpur, sehingga selain untuk mempercepat pelapukan dan pembusukan kerumputan dan gulma, itu juga akan bisa lebih memudahkan dalam proses tanamnya nanti. Apabila rata dan benar-benar melumpur, dalam menanam padinya pun akan lebih mudah dan bisa lebih rata, karena dengan kemudahan itu memang yang kita harapkan. Jadi pekerjaan tidak akan sia-sia apabila dari segi pengolahan lahan ini benar-benar bisa diperhatikan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga hasil pemerataan atau melumpurkan lahan ini bisa benar-benar siap tanam atau siap ditanami padi untuk berikutnya. Dan ini nanti juga beberapa hari kita diamkan dulu, baru bisa kita tanam padinya sambil menunggu pembusukan rerumputan atau sisa-sisa yang terbenam di dalam lahan ini. Nah, ini tetap terus-menerus kita ulangi agar benar-benar rata dan benar-benar si rumput itu terbenam ke dalam lumpur, agar cepat lekas busuk atau cepat lekas lapuk. Memang kita lakukan terus-menerus, dan ini kebetulan air juga agak kurang, sehingga cara pengolahannya memang juga agak lambat dan memakan waktu. Namun apabila si airnya itu bisa penuh, cara pengerjaannya pun akan lebih mudah juga. Namun apa yang harus kita lakukan, tetap kita berusaha agar lahan sawah ini bisa terolah atau tergarap kembali, walaupun dengan berat atau dengan kesulitan, tetap kita mencari antisipasi supaya untuk berikutnya kita bisa tanami dengan baik. Semoga nanti juga bisa akan tumbuh subur apabila benar-benar pengolahan lahan ini dengan serius dan dengan bisa
meratakan secara benar-benar rata dan membenarkan sisa-sisa rerumputan dan gulma di dalam petakan sawah ini segera terbenam, sehingga akan bisa menambah pupuk organik di dalam petakan sawah ini. Terus menerus kita lakukan, memang ini harus benar-benar rata dan benar-benar lumat betul, sehingga para ibu nanti apabila menanami padi juga akan lebih mudah sistem dan caranya. Mau dibuat sistem atau cara tanamnya bagaimana, tinggal pilih nanti mau ditanam dengan jajar legowo atau dengan jarak yang sama. Umumnya para ibu-ibu akan memilih yang paling efektif dan efisien untuk model tanamnya. Mungkin tidak banyak yang kita sampaikan, semoga para katan tani kita yang di luar sana dengan adanya sedikit kegiatan ini bisa menjadikan referensi atau bahan masukan. Mungkin daerah-daerah lain apa namanya, kalau daerah kami ini namanya angler. Angler yaitu untuk pemerataan atau melumpurkan lahan supaya lahan kita benar-benar melumpur dan merata. Selain untuk mempercepat pembusukan jerami atau rerumputan yang masih, kedua kalinya untuk mempermudah sistem tanam dalam penanaman nantinya. Oke, hanya itu dulu. Ada kurang dan lebihnya kami pribadi mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan pengalaman atau pelaksanaan sekelumit ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi katan tani kita yang di luar sana. Akhirnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di season berikutnya. Amin.